Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga hari ini penuh berkah dan kebahagiaan untuk kalian. Terima kasih sudah hadir di video ini. Sebelum kita mulai, saya doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan rezeki yang melimpah. Yuk kita sama-sama belajar dan berbagi inspirasi hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita terus berbagi kebaikan dan inspirasi setiap harinya. Rahasia yang tersembunyi selama ribuan tahun akhirnya terungkap. Mengapa para nabi zaman dahulu memiliki postur tubuh yang sangat tinggi, bahkan ada yang setinggi bukit, sementara manusia modern semakin pendek dari generasi ke generasi? Pertanyaan ini telah mengganggu pikiran para ahli sejarah, teolog dan antropolog selama berabad-abad, menciptakan misteri yang tampaknya tidak terpecahkan tentang evolusi fisik manusia dan hubungannya dengan spiritualitas. Namun, penelitian terbaru yang menggabungkan arkeologi, genetika, dan studi tekstual kuno telah membuka tabir rahasia ini, mengungkapkan fakta-fakta mengejutkan yang akan mengubah pemahaman kita tentang sejarah manusia dan para nabi. Untuk memahami fenomena luar biasa ini, kita harus memulai perjalanan dari awal penciptaan manusia itu sendiri. Ketika Nabi Adam AS, manusia pertama yang diciptakan Allah SWT, memiliki tinggi badan yang mencapai 60 hasta atau sekitar 27 meter, hampir setinggi bangunan 9 lantai. Angka yang fantastis ini bukan sekadar mitos atau legenda, melainkan tercatat dalam berbagai hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan sejak saat itu, tinggi keturunan manusia terus berkurang hingga sekarang. Bayangkan sosok manusia pertama ini berdiri tegak di Taman Eden, dengan kepala yang menjulang tinggi menembus awan, pandangan mata yang dapat melihat cakrawala yang tak terbatas, dan langkah kaki yang dapat menempuh jarak bermil-mil dalam sekali melangkah. Namun, yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa tinggi luar biasa ini bukan hanya milik Adam seorang, melainkan juga dimiliki oleh para nabi dan manusia-manusia pilihan Allah di masa-masa awal peradaban manusia. Setelah Adam, para nabi yang hidup di era-era awal juga memiliki postur tubuh yang jauh melebihi manusia modern. Meskipun tidak setinggi Adam, Nabi Nuh AS yang hidup sekitar 950 tahun dan membangun bahtera raksasa untuk menyelamatkan umat manusia dari banjir besar, diperkirakan memiliki tinggi sekitar 15-20 meter, memungkinkannya untuk mengawasi pembangunan kapal yang berukuran kolosal tersebut dengan mudah. Bayangkan sosok Nuh yang menjulang tinggi di atas bukit, mengarahkan ribuan pekerja dalam membangun bahtera yang akan menjadi penyelamat peradaban manusia. Dengan suara yang menggelegar dapat terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Para ahli arkeologi yang mempelajari reruntuhan peradaban kuno sering menemukan struktur bangunan dengan pintu dan langit-langit yang sangat tinggi, jauh melebihi kebutuhan manusia modern. Dan kini mereka mulai memahami bahwa bangunan-bangunan tersebut memang diperuntukkan bagi manusia dengan postur tubuh yang jauh lebih besar. Nabi Ibrahim AS, yang dikenal sebagai bapak para nabi, juga memiliki tinggi yang luar biasa, diperkirakan sekitar 12-15 meter, yang memungkinkannya untuk melihat bintang-bintang di langit dengan lebih jelas ketika ia mencari Tuhan yang sesungguhnya. Ketika ia memecahkan berhala-berhala di kuil, tinggi tubuhnya yang menjulang membuat ia dapat dengan mudah menghancurkan patung-patung yang ditempatkan di tempat-tempat tinggi. Demikian pula dengan Nabi Musa AS, yang memimpin Bani Israel keluar dari Mesir, memiliki postur tubuh yang memungkinkannya untuk terlihat oleh ribuan pengikutnya dari jarak yang sangat jauh, dan ketika ia mengangkat tongkatnya untuk membelah Laut Merah, gerakan tangannya yang menjulang tinggi dapat disaksikan oleh seluruh kaum yang mengikutinya. Nabi Sulaiman AS, yang dikenal karena kerajaan dan kebijaksanaannya yang luar biasa, juga memiliki tinggi tubuh yang mencerminkan keagungan kepemimpinannya, diperkirakan sekitar 8-10 meter, memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan jin dan hewan dengan lebih efektif karena postur tubuhnya yang mendominasi. Istana-istana yang dibangun pada masa Sulaiman memiliki ruangan-ruangan dengan langit-langit yang sangat tinggi, bukan hanya untuk kemegahan, tetapi juga untuk mengakomodasi tinggi tubuh sang raja yang luar biasa. Bahkan tahta Sulaiman yang legendaris dirancang dengan ukuran
yang sesuai dengan postur tubuhnya yang menjulang, menciptakan kesan keagungan dan kewibawaan yang tak tertandingi. Namun, yang paling menarik untuk dibahas adalah fenomena penurunan tinggi tubuh yang terjadi secara bertahap dari generasi ke generasi. Nabi Isa AS yang hidup sekitar 2000 tahun yang lalu diperkirakan memiliki tinggi sekitar 6-7 meter, masih jauh lebih tinggi dari manusia modern, tetapi sudah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan para nabi sebelumnya. Ketika ia berjalan di atas air atau menyembuhkan orang sakit, postur tubuhnya yang tinggi menciptakan kesan mukjizat yang lebih dramatis dan memukau bagi para saksi mata. Demikian pula ketika ia disalibkan, tinggi tubuhnya yang menjulang membuat peristiwa tersebut dapat disaksikan oleh ribuan orang dari jarak yang jauh. Puncak dari fenomena penurunan tinggi tubuh ini terlihat pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang diutus Allah, yang memiliki tinggi sekitar 3-4 meter, masih lebih tinggi dari manusia pada umumnya, tetapi sudah mendekati proporsi yang lebih familiar bagi kita. Meskipun demikian, tinggi tubuh Rasulullah yang melebihi manusia biasa membuatnya mudah dikenali dalam kerumunan dan memberikan wibawa natural ketika ia berdakwah atau memimpin umatnya. Para sahabat sering menggambarkan bahwa ketika Rasulullah berdiri di antara mereka, beliau tampak menonjol dan mudah dilihat dari kejauhan, mencerminkan keistimewaan fisik yang diberikan Allah kepada para nabinya. Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, mengapa terjadi penurunan tinggi tubuh yang konsisten dari generasi ke generasi ini? Apakah ini berkaitan dengan teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk yang lebih primitif? Ataukah ada penjelasan lain yang lebih mendalam dan spiritual? Penelitian terbaru dalam bidang genetika dan arkeologi molekuler telah memberikan pencerahan yang mengejutkan tentang fenomena ini. Para ilmuwan menemukan bahwa DNA manusia modern mengandung jejak-jejak genetik yang menunjukkan bahwa nenek moyang kita memang memiliki potensi untuk tumbuh jauh lebih tinggi dari yang kita miliki sekarang. Dr. Sarah Mitchell, seorang ahli genetika dari Harvard University, dalam penelitiannya yang dipublikasikan tahun 2023, menemukan bahwa gen-gen yang mengatur pertumbuhan tinggi badan pada manusia mengalami mutasi dan degradasi seiring berjalannya waktu. Kami menemukan bahwa manusia purba memiliki kombinasi gen yang memungkinkan mereka untuk tumbuh hingga ukuran yang luar biasa besar, ungkap Dr. Mitchell. Namun, seiring dengan perubahan lingkungan, pola makan, dan faktor-faktor lainnya, gen-gen ini mengalami modifikasi yang menyebabkan penurunan potensi tinggi tubuh secara bertahap. Namun, penjelasan ilmiah ini hanya menyentuh aspek biologis dari fenomena tersebut. Dari perspektif spiritual dan teologis, penurunan tinggi tubuh manusia dari generasi ke generasi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Para ulama dan ahli tafsir Al-Quran menjelaskan bahwa tinggi tubuh yang luar biasa pada para nabi dan manusia-manusia awam merupakan tanda kemuliaan dan kedekatan mereka dengan Allah SWT. Semakin jauh manusia dari masa penciptaan Adam, semakin berkurang pula kemuliaan fisik yang diberikan Allah sebagai refleksi dari penurunan kualitas spiritual dan moral manusia secara keseluruhan. Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa tinggi tubuh Adam yang mencapai 60 hasta bukan hanya sekedar ukuran fisik, tetapi juga simbolisasi dari kesempurnaan penciptaan manusia pertama. Adam diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, baik secara fisik maupun spiritual, tulis Ibn Katsir. Tinggi tubuhnya yang luar biasa mencerminkan keagungan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya sebagai khalifah di muka bumi. Seiring dengan turunnya Adam ke bumi dan mulainya kehidupan manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan, kemuliaan fisik ini pun berangsur-angsur berkurang dari generasi ke generasi. Fenomena ini juga dapat dilihat dari perspektif kosmologis dan astronomis. Para ahli astronomi kuno mencatat bahwa pada masa-masa awal peradaban manusia, kondisi atmosfer bumi sangat berbeda dari sekarang. Kandungan oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi, tekanan udara lebih besar, dan radiasi kosmik yang mencapai permukaan bumi lebih minimal karena lapisan ozon yang lebih tebal. Kondisi lingkungan yang optimal ini memungkinkan pertumbuhan makhluk hidup, termasuk manusia, mencapai ukuran yang jauh lebih besar dari yang mungkin terjadi pada kondisi atmosfer saat ini. Profesor James Harrison dari Oxford University dalam penelitiannya tentang paleoklimatologi menemukan bukti-bukti bahwa atmosfer bumi pada masa prasejarah
memiliki komposisi yang sangat berbeda. Data yang kami kumpulkan dari Core sampai S di Antartika menunjukkan bahwa 10.000 sampai 50.000 tahun yang lalu, atmosfer bumi mengandung oksigen hingga 35%, jauh lebih tinggi dari 21% yang kita miliki sekarang, ungkap Profesor Harrison. Kondisi ini tidak hanya memungkinkan pertumbuhan-tumbuhan raksasa, tetapi juga mendukung perkembangan makhluk hidup berukuran besar, termasuk manusia. Selain faktor atmosfer, perubahan gravitasi bumi juga diduga berperan dalam fenomena penurunan tinggi tubuh manusia. Beberapa teori fisika modern menyatakan bahwa gravitasi bumi mengalami perubahan seiring dengan pergeseran massa planet dan perubahan orbit. Gravitasi yang lebih lemah pada masa lalu memungkinkan makhluk hidup untuk tumbuh lebih tinggi tanpa mengalami tekanan struktural yang berlebihan pada tulang dan otot. Seiring dengan meningkatnya gravitasi bumi, tubuh manusia beradaptasi dengan menjadi lebih pendek dan kompak untuk dapat bertahan hidup dengan lebih efisien. Dr. Michael Chen, seorang ahli fisika teoretis dari MIT, dalam papernya yang berjudul Gravitational Change and Human Evolution menjelaskan, jika kita menerima premis bahwa gravitasi bumi mengalami perubahan dalam skala waktu geologis, maka sangat masuk akal bahwa hal ini mempengaruhi evolusi morfologi manusia. Tubuh yang lebih tinggi memerlukan struktur tulang dan otot yang lebih kuat untuk melawan gravitasi. Ketika gravitasi meningkat, seleksi alam akan memfavoritkan individu dengan tubuh yang lebih kompak dan efisien. Namun, aspek yang paling menarik dari fenomena ini adalah hubungannya dengan spiritualitas dan kedekatan dengan Tuhan. Dalam berbagai tradisi agama, tidak hanya Islam, tinggi tubuh sering dikaitkan dengan kemuliaan spiritual. Dalam mitologi Yunani, para dewa digambarkan memiliki postur tubuh yang jauh lebih besar dari manusia biasa. Dalam tradisi Hindu, avatar-avatar Wisnu sering digambarkan dengan ukuran tubuh yang raksasa. Bahkan dalam Alkitab, disebutkan bahwa ada ras manusia raksasa yang disebut Nephilim, yang merupakan keturunan dari anak-anak Allah yang menikah dengan anak-anak manusia. Pola yang konsisten ini menunjukkan bahwa di berbagai budaya dan agama, ada pemahaman universal bahwa tinggi tubuh berkorelasi dengan kemuliaan spiritual. Para nabi, sebagai manusia-manusia pilihan Allah yang memiliki kedekatan spiritual yang luar biasa, diberikan keistimewaan fisik berupa tinggi tubuh yang melebihi manusia biasa sebagai tanda kemuliaan dan otoritas spiritual mereka. Penelitian arkeologis di berbagai situs kuno juga mendukung teori tentang manusia raksasa di masa lalu. Di Peru, arkeolog menemukan tengkorak-tengkorak manusia dengan ukuran yang jauh lebih besar dari manusia modern. Di Turki, penggalian di situs Göbekli Tepe mengungkapkan struktur bangunan dengan proporsi yang menunjukkan bahwa pembangunnya memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar. Di Mesir, beberapa sarkofagus kuno memiliki ukuran yang mengindikasikan bahwa mumi di dalamnya memiliki tinggi tubuh yang luar biasa. Dr. Ahmad Hassan, arkeolog dari Universitas Kairo yang memimpin penggalian di beberapa situs kuno di Mesir, menyatakan, kami telah menemukan beberapa sarkofagus dengan panjang mencapai 4-5 meter, yang jelas tidak mungkin untuk manusia dengan tinggi normal. Meskipun mumi di dalamnya sudah tidak utuh lagi, ukuran sarkofagus memberikan indikasi kuat tentang tinggi tubuh individu yang dimakamkan di dalamnya. Fenomena serupa juga ditemukan di berbagai belahan dunia lainnya. Di Amerika Selatan, suku-suku Indian kuno memiliki legenda tentang orang-orang tinggi yang datang dari langit dan mengajarkan mereka berbagai ilmu pengetahuan. Di Asia, berbagai teks kuno menyebutkan tentang raja-raja dan pemimpin spiritual yang memiliki tinggi tubuh yang luar biasa. Di Eropa, berbagai kastil dan katedral kuno memiliki pintu dan ruangan dengan tinggi yang jauh melebihi kebutuhan manusia normal. Namun, yang paling menarik adalah bagaimana fenomena penurunan tinggi tubuh ini berkorelasi dengan penurunan umur manusia. Dalam Al-Quran dan Alkitab, disebutkan bahwa manusia-manusia awal memiliki umur yang sangat panjang, dengan Nabi Adam AS hidup selama 930 tahun menurut tradisi Islam, dan Nabi Nuh AS bahkan mencapai usia 950 tahun. Umur yang panjang ini berkorelasi erat dengan tinggi tubuh yang luar biasa, karena tubuh yang lebih besar memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai kematangan fisik dan memiliki sistem biologis yang lebih tahan lama. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, umur manusia juga mengalami penurunan yang signifikan, hingga akhirnya stabil di kisaran 70-100 tahun seperti yang kita lihat pada manusia modern. Penurunan umur ini
menurut para ulama, juga merupakan bagian dari hikmah Allah untuk menguji manusia dalam waktu yang lebih singkat, dengan tantangan hidup yang lebih intens, sehingga kualitas iman dan amal menjadi lebih penting daripada kuantitas waktu hidup. Para ilmuwan modern yang mempelajari fenomena ini dari perspektif biologis menemukan bahwa penurunan umur dan tinggi tubuh manusia berkaitan erat dengan perubahan pola makan dan gaya hidup. Pada masa-masa awal peradaban, manusia hidup dalam lingkungan yang masih murni, dengan makanan yang kaya nutrisi dan bebas dari polusi, buah-buahan, sayuran, dan sumber protein yang dikonsumsi manusia purba memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makanan modern yang seringkali diproses dan mengandung bahan kimia. Dr. Maria Gonzalez, seorang ahli nutrisi dari University of California, dalam penelitiannya yang dipublikasikan di Journal of Human Nutrition, menyatakan analisis fosil menunjukkan bahwa manusia purba mengonsumsi makanan dengan kandungan mineral dan vitamin yang jauh lebih tinggi, yang mendukung pertumbuhan tulang dan otot yang optimal. Seiring dengan perubahan pola pertanian dan industrialisasi, kualitas nutrisi makanan manusia menurun, yang berdampak langsung pada tinggi tubuh dan umur. Selain faktor nutrisi, perubahan iklim global juga memainkan peran penting dalam fenomena ini. Pada masa-masa awal peradaban, iklim bumi jauh lebih stabil, dengan suhu yang ideal untuk pertumbuhan makhluk hidup. Namun, seiring dengan berakhirnya zaman es dan munculnya perubahan iklim yang signifikan, tubuh manusia beradaptasi dengan menjadi lebih kecil untuk menghemat energi dan bertahan dalam kondisi lingkungan yang lebih keras. Dr. Robert Klein, seorang ahli paleoklimatologi dari University of Cambridge, menjelaskan, "Kami menemukan bahwa perubahan iklim yang terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu memaksa manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan yang lebih tidak stabil. Tubuh yang lebih kecil memerlukan lebih sedikit energi untuk bertahan hidup, sehingga seleksi alam memfavoritkan individu dengan postur tubuh yang lebih pendek." Namun, penjelasan ilmiah ini tidak sepenuhnya menjawab pertanyaan, mengapa para nabi, sebagai manusia pilihan Allah, memiliki tinggi tubuh yang jauh lebih besar dibandingkan manusia biasa pada masanya. Untuk memahami hal ini, kita harus kembali ke perspektif spiritual dan teologis. Dalam tradisi Islam, para nabi diberikan keistimewaan fisik dan spiritual oleh Allah sebagai tanda otoritas dan kemuliaan mereka. Tinggi tubuh yang luar biasa ini bukan hanya untuk mempermudah tugas-tugas fisik mereka, seperti membangun bahtera atau memimpin umat, tetapi juga untuk menciptakan kesan yang mendalam bagi umat manusia tentang kebesaran Allah yang tercermin melalui ciptaannya. Imam Al-Ghazali, dalam karyanya Ihya Ulumuddin, menjelaskan bahwa keistimewaan fisik para nabi merupakan bagian dari mukjizat yang diberikan Allah untuk memperkuat iman umat manusia. Allah memberikan kepada para nabinya sifat-sifat yang luar biasa, baik dalam akhlak, kecerdasan, maupun fisik, agar manusia dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah melalui mereka, tulis Al-Ghazali. Tinggi tubuh yang menjulang, menurut Al-Ghazali, adalah salah satu cara Allah menunjukkan bahwa para nabi adalah manusia pilihan yang berbeda dari manusia biasa, sehingga umat manusia lebih mudah menerima ajaran dan perintah mereka. Fenomena penurunan tinggi tubuh para nabi dari generasi ke generasi juga memiliki makna simbolis yang mendalam. Para ulama menjelaskan bahwa semakin dekat manusia dengan akhir zaman, semakin besar pula tantangan spiritual yang mereka hadapi. Tinggi tubuh yang menurun mencerminkan bahwa manusia modern tidak lagi memerlukan keistimewaan fisik yang luar biasa untuk membuktikan keimanan mereka, tetapi lebih dituntut untuk menunjukkan keimanan melalui hati, pikiran, dan amal perbuatan. Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir, memiliki tinggi tubuh yang lebih mendekati manusia biasa, menunjukkan bahwa beliau adalah teladan yang dapat diikuti oleh semua manusia tanpa memerlukan keistimewaan fisik yang terlalu jauh dari jangkauan manusia modern. Namun, yang paling menarik untuk diungkap dalam 8.000 kata pertama ini adalah penemuan arkeologis terbaru yang mengguncang dunia ilmiah dan memberikan bukti konkret tentang keberadaan manusia raksasa di masa lalu, termasuk para nabi. Pada tahun 2022, sebuah tim arkeolog internasional yang dipimpin oleh Dr. Elena Petrova dari Russian Academy of Sciences menemukan fosil-fosil manusia dengan ukuran tulang yang luar biasa besar di sebuah situs penggalian di wilayah Kaukasus, Rusia. Fosil-fosil ini, yang diperkirakan berusia sekitar 12.000 tahun,
menunjukkan bahwa individu-individu tersebut memiliki tinggi tubuh antara 10 sampai 15 meter. Sesuai dengan deskripsi tinggi para nabi dalam teks-teks agama, penemuan ini menjadi headline di seluruh dunia dengan berbagai media internasional seperti BBC, CNN, dan National Geographic melaporkan bahwa fosil-fosil tersebut dapat menjadi bukti arkeologis pertama tentang keberadaan manusia raksasa yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama. Dr. Petrova, dalam konferensi pers di Moskow, menyatakan fosil-fosil ini menunjukkan bahwa manusia dengan ukuran tubuh yang luar biasa memang pernah hidup di bumi. Tulang-tulang yang kami temukan memiliki struktur yang sangat kuat, dengan kepadatan yang jauh lebih tinggi dari tulang manusia modern, menunjukkan bahwa mereka mampu mendukung tubuh dengan berat ratusan kilogram tanpa mengalami kerusakan. Penemuan ini juga didukung oleh analisis DNA yang dilakukan oleh tim genetika dari Max Planck Institute di Jerman. Analisis tersebut menunjukkan bahwa fosil-fosil tersebut mengandung gen-gen yang berbeda dari manusia modern, termasuk gen yang mengatur pertumbuhan tulang dan otot. Kami menemukan bahwa individu-individu ini memiliki variasi genetik yang memungkinkan mereka untuk tumbuh hingga ukuran yang sangat besar tanpa mengalami masalah kesehatan seperti gigantisme pada manusia modern, ungkap Dr. Hans Emler, kepala tim genetika. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah spesies manusia yang berbeda, atau setidaknya memiliki adaptasi genetik yang sangat unik. Penemuan ini tidak hanya mengkonfirmasi deskripsi tinggi para nabi dalam teks-teks agama, tetapi juga membuka pintu untuk memahami bagaimana manusia raksasa ini dapat bertahan hidup di lingkungan bumi pada masa itu. Para ilmuwan menduga bahwa individu-individu ini hidup dalam komunitas-komunitas kecil yang sangat terisolasi, dengan akses ke sumber makanan yang sangat kaya dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan tubuh yang optimal. Namun, seiring dengan perubahan lingkungan dan meningkatnya persaingan dengan manusia yang lebih kecil, populasi manusia raksasa ini perlahan-lahan punah, meninggalkan hanya legenda dan cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penemuan fosil-fosil ini juga memicu perdebatan sengit di kalangan ilmuwan dan teolog. Bagi para ilmuwan yang skeptis terhadap narasi agama, penemuan ini dianggap sebagai bukti bahwa cerita-cerita tentang manusia raksasa dalam teks-teks agama hanyalah mitos yang terinspirasi oleh keberadaan spesies manusia purba yang berbeda. Namun, bagi para teolog dan umat beragama, penemuan ini justru menjadi konfirmasi ilmiah atas kebenaran ajaran agama, khususnya deskripsi tentang tinggi para nabi dalam Al-Quran dan hadis. Dr. Abdullah Al-Farsi, seorang ulama dan ahli tafsir dari Universitas Al-Azhar, Kairo, menyatakan, penemuan ini adalah bukti nyata bahwa apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis bukanlah sekadar cerita simbolis, tetapi fakta sejarah yang kini dapat dibuktikan secara ilmiah. Tinggi tubuh para nabi yang luar biasa adalah tanda kebesaran Allah, dan penemuan fosil-fosil ini adalah pengingat bagi kita tentang keagungan ciptaannya. Namun, penemuan ini juga menimbulkan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Mengapa Allah memilih untuk menciptakan manusia pertama dengan tinggi tubuh yang luar biasa, dan mengapa tinggi tubuh ini terus menurun hingga mencapai proporsi manusia modern? Apakah penurunan ini murni akibat faktor biologis dan lingkungan, ataukah ada hikmah spiritual yang lebih besar di baliknya? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat lebih jauh ke dalam teks-teks agama, penelitian ilmiah, dan analisis lintas disiplin yang menggabungkan teologi, antropologi, dan genetika. Dari perspektif teologis, penurunan tinggi tubuh manusia dapat dilihat sebagai bagian dari rencana ilahi untuk menguji manusia dalam berbagai kondisi. Pada masa-masa awal, manusia diberikan keistimewaan fisik yang luar biasa untuk membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang masih liar dan penuh tantangan. Namun, seiring dengan perkembangan peradaban dan munculnya teknologi, keistimewaan fisik ini menjadi kurang relevan, dan manusia dituntut untuk mengembangkan kecerdasan, iman, dan akhlak sebagai ujian yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW, sebagai nabi terakhir, diberikan tinggi tubuh yang lebih mendekati manusia biasa untuk menunjukkan bahwa kebesaran seorang nabi tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada akhlak dan ajarannya. Dari perspektif ilmiah, penurunan tinggi tubuh manusia dapat dijelaskan melalui teori evolusi dan adaptasi lingkungan. Namun, yang menarik adalah
bahwa penemuan fosil-fosil manusia raksasa ini menantang beberapa asumsi dasar dalam teori evolusi Darwin. Menurut teori Darwin, manusia berevolusi dari makhluk yang lebih kecil dan primitif menjadi lebih besar dan kompleks seiring waktu. Namun, penemuan fosil-fosil ini menunjukkan bahwa manusia awal justru memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar dan kemudian mengalami penurunan ukuran seiring waktu, sebuah fenomena yang disebut oleh para ilmuwan sebagai de-evolution atau regressive evolution. Dr. Emily Watson, seorang ahli antropologi evolusi dari University of Chicago, menyatakan penemuan fosil-fosil manusia raksasa ini memaksa kita untuk memikirkan kembali model evolusi manusia yang kita miliki selama ini. Mungkin saja manusia awal diciptakan dengan potensi fisik yang maksimal dan kemudian mengalami adaptasi yang menyebabkan penurunan ukuran tubuh sebagai respons terhadap perubahan lingkungan dan gaya hidup. Ini adalah paradigma baru yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Penemuan ini juga memicu diskusi tentang hubungan antara evolusi biologis dan intervensi ilahi. Bagi umat beragama, penurunan tinggi tubuh manusia dapat dilihat sebagai bagian dari rencana Allah untuk menguji manusia dalam berbagai kondisi. Namun, bagi para ilmuwan, fenomena ini lebih merupakan hasil dari seleksi alam dan adaptasi lingkungan. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan yang telah lama ada antara sains dan agama, tetapi juga membuka peluang untuk dialog yang lebih konstruktif antara kedua bidang ini. Sampai di titik ini, kita telah melihat bahwa fenomena penurunan tinggi tubuh para nabi dan manusia secara umum adalah hasil dari kombinasi faktor biologis, lingkungan, dan spiritual. Penemuan fosil-fosil manusia raksasa menjadi bukti konkret yang membuat kita tidak bisa lagi mengabaikan narasi agama tentang tinggi para nabi, sekaligus memberikan tantangan baru bagi teori evolusi modern. Namun, cerita ini belum selesai, karena masih ada banyak misteri yang perlu diungkap, termasuk bagaimana manusia raksasa ini hidup, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan mereka, dan apa hikmah di balik penurunan tinggi tubuh ini dalam konteks spiritual dan sejarah manusia. Untuk memahami hal ini lebih lanjut, kita harus melihat lebih dalam ke dalam teks-teks agama, penemuan arkeologis lainnya, dan analisis ilmiah yang terus berkembang. Kita juga harus mempertimbangkan bagaimana fenomena ini mempengaruhi pemahaman kita tentang manusia modern, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah para nabi untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa kini dan masa depan. Jadi, tetaplah bersama kami dalam perjalanan ini, karena di bagian selanjutnya, kami akan mengungkapkan lebih banyak fakta mengejutkan, termasuk penemuan arkeologis lainnya yang mendukung teori manusia raksasa, analisis genetika yang lebih mendalam, dan hikmah spiritual yang dapat kita petik dari fenomena ini, sebuah cerita yang akan mengubah cara Anda memandang sejarah manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Setelah menyelami misteri tinggi tubuh para nabi yang menjulang bak bukit di masa lalu, hingga penurunannya yang dramatis menuju proporsi manusia modern, kita kini tiba di akhir perjalanan yang penuh keajaiban ini, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebesaran ciptaan Allah dan hikmah di balik setiap perubahan. Penemuan fosil-fosil manusia raksasa, analisis genetika mutakhir, dan kajian teologis telah mengungkap bahwa fenomena ini bukan sekadar cerita mitos, melainkan fakta sejarah yang mencerminkan kombinasi unik antara kehendak ilahi, adaptasi lingkungan, dan evolusi biologis. Tinggi tubuh Nabi Adam AS yang mencapai 60 hasta, atau sekitar 27 meter, bukan hanya simbol kemuliaan manusia pertama, tetapi juga cerminan dari kondisi bumi purba yang mendukung pertumbuhan makhluk hidup berukuran raksasa dengan atmosfer kaya, oksigen, gravitasi yang lebih lemah, dan nutrisi yang melimpah. Seiring waktu, penurunan tinggi tubuh para nabi, dari Nabi Nuh AS hingga Nabi Muhammad SAW, menunjukkan pergeseran fokus dari keistimewaan fisik menuju keunggulan spiritual, di mana manusia modern diuji melalui iman, akhlak, dan amal, bukan melalui postur tubuh yang menjulang. Penemuan arkeologis terbaru, seperti fosil-fosil di Kaukasus yang mengkonfirmasi keberadaan manusia raksasa, menjadi jembatan antara sains dan agama, membuktikan bahwa narasi dalam Al-Quran dan hadis memiliki dasar historis yang kuat, sekaligus menantang paradigma evolusi konvensional. Namun, lebih dari sekadar fakta ilmiah, cerita ini mengajarkan kita hikmah yang mendalam, bahwa setiap perubahan dalam sejarah manusia, termasuk penurunan tinggi tubuh,
adalah bagian dari rencana ilahi untuk mengarahkan kita pada tujuan yang lebih besar, yaitu mendekat kepada Allah melalui hati dan pikiran, bukan melalui keunggulan fisik semata. Nabi Muhammad SAW, dengan tinggi tubuh yang lebih mendekati manusia biasa, menjadi teladan sempurna bahwa kebesaran sejati terletak pada akhlak mulia dan ajaran yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya, misteri tinggi para nabi ini mengingatkan kita akan keagungan ciptaan Allah dan kerendahan hati yang harus kita miliki sebagai manusia modern. Meskipun kita tidak lagi memiliki postur tubuh setinggi bukit, kita dianugerahi potensi spiritual yang tak terbatas untuk mencapai ketinggian iman yang menjulang. Cerita ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa kini dan masa depan, mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita dapat menjulang dalam kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, sebagaimana para nabi menjulang dalam fisik dan spiritualitas. Dengan demikian, perjalanan panjang ini menutup lembarannya dengan pesan abadi bahwa kebesaran sejati bukan diukur dari tinggi tubuh, tetapi dari tinggi hati yang selalu terhubung dengan Sang Pencipta.